Apoteku, jadi kembali lagi di podcast Apoteku. Bersama saya, Marita Purnama akan memandu podcast pada hari ini. Nah, jadi di episode kali ini tentunya sangat spesial ya, karena kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu di balik besarnya nama Apoteku. Kita menunggu waktu lebih lama lagi ya, jadi mungkin kita langsung saja sambut narasumber podcast kita pada hari ini. Selamat sore Bapak. Halo, sore Kak Marita, sore sahabat-sahabat Apoteku semuanya, sore insanku semuanya. Halo Bapak, gimana nih Pak kabarnya? Kabarnya luar biasa. Jadi saya punya satu pertanyaan ya Bapak ya. Mungkin ini juga banyak ditanyakan juga sama sahabat sehat Apoteku. Itu kenapa dinamakan Apoteku? Kenapa Apoteku Iya. ya? Kenapa nggak apotekmu atau Kenapa? apotek kita Iya. ya atau apotek siapa gitu ya? Jadi dari nama yang mungkin kita bisa lihat ya dari rasa memiliki ya. Jadi apotekku adalah berarti kita sebagai ownership juga. Jadi kita merasa memiliki apotekku juga dan harapannya dengan kita memilih nama yang mungkin terlihat simple ya. Jadi hanya nama apotek kita tambahkan ku-nya saja. Dimaknai bahwa setiap orang ketika ditanya beli obat di mana gitu kan ya. Beli obat di mana di apotekku ya, artinya secara nggak langsung termindset di alam bawah sadar ataupun ada suatu perasaan ya, oh jadi saya juga merasa memiliki juga ya, merasa menjadi bagian dari keluarga besar apotekku, menjadi sahabat sehat apotekku dan mempercayakan apotekku sebagai solusi kesehatan untuk kesehatan keluarganya, begitu Kak Marita. Oke, jadi nggak cuma untuk menjual obat ya Pak ya, tapi juga untuk membangun seperti hubungan keluarga lah ya Bapak ya. Pasti. Oke, jadi mungkin di luar dari jurusan Bapak seorang farmasi ya, kenapa nih? Kenapa bisa Bapak tercetus gitu mungkin ya di pikiran Bapak untuk membangun sebuah apotek? Kalau tercetus sebenarnya nggak pernah ya, jadi by accident aja. Jadi dulu kan saya bekerja di perusahaan farmasi ya, di retail farmasi juga. Terakhir penempatan di Balikpapan. Jadi saya 13 tahun bekerja, berkarir, saya mutasi 9 kali. Jadi saya hampir setiap tahun pindah lokasi, pindah kota, bahkan pindah pulau ya. Jadi singkat cerita, saya terakhir berdinas di Balikpapan ya. Di Balikpapan, jadi ketika itu saya pisah dengan keluarga saya di Bali, saya di Balikpapan menjadi bujangan lokal ya. Balikpapan bujang, gue terakhir enggak sih. Jadi karena saya nggak bisa dari keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba ataupun ketika itu saya mencoba untuk minta pindah mutasi ke Bali ya. Jadi saya pengen kumpul sama keluarga walaupun mungkin saya nggak punya karir di perusahaan, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya tujuannya adalah goalnya adalah kumpul dengan keluarga. Tapi mungkin dari perusahaan yang memang belum ada fasilitas untuk misalnya kita downgrade ya. Jadi dengan mungkin level karir saya yang sudah mencapai level tertentu, ketika saya pindah ke Bali harus downgrade ya, mungkin menjadi pegawai tetap lokal istilahnya. Tapi waktu itu belum, dari perusahaan memang belum ada fasilitas seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign ya, karena nggak ada pilihan ya. Dan ketika resign pun saya juga belum tahu akan mau membuat usaha apa gitu. Kalau apotek sudah pasti, cuman saya belum ada bayangan bahwa apotek itu akan menjadi sebesar hari ini ya. Jadi kita sudah waktu saya riset itu di 2019 ya, di bulan April, sampai hari ini kurang lebih di menginjak hampir tahun ke-8 ya. Kita sudah bertumbuh dengan kurang lebih 73 outlet apotekku yang tersebar di Bali 70 outlet dan di Lombok 3 outlet. Jadi mungkin nggak pernah punya cita-cita juga menjadi seorang entrepreneur ataupun menjadi seorang pengusaha ya, karena saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang bapak ibu jadi guru, jadi PNS ya. Mindset saya ya bekerja ya, dan dulu pun saya sebenarnya pengen menjadi seorang dosen ya. Cita-cita saya menjadi seorang dosen, saya coba melamar di beberapa kampus ya, baik negeri maupun swasta, tapi mungkin Tuhan berkata lain, takdir berkata lain bahwa bukan jodoh saya untuk jadi seorang dosen. Walaupun saya sebenarnya pengen dan passion saya salah satunya adalah untuk mengajar ya. Dan ketika berusaha itu sebenarnya tidak ada niat, cita-cita, keinginan ataupun mimpi, bayangan pun mungkin nggak ada ya. Jadi berjalan begitu saja. Dan mungkin ketika saya terbiasa, ketika saya bekerja sampai dengan hari ini terbiasa untuk
menjadi seorang profesional yang mungkin itu yang menjadi salah satu fondasi kenapa sih Apotekku bisa bertumbuh dengan begitu luar biasa, karena kita dari dulu awal hari pertama bekerja di hari pertama dulu 2006 bulan Februari hari pertama bekerja sampai dengan di hari ini ya mungkin saya termasuk orang yang belum pernah terlambat ya, jadi hampir 13 tahun tambah 7 20 tahun saya berkarir baik sebagai profesional maupun di Apotekku sebagai profesional juga. Jadi saya juga memposisikan posisi saya sebagai seorang profesional juga, tidak hanya sebagai seorang founder ataupun sebagai seorang owner, tapi saya juga sebagai seorang profesional sama juga punya hak dan kewajiban. Kalau di flashback nih Pak, pernah nggak sih Bapak kepikiran Apotekku ini bakal menjadi di 73 outlet? Enggak pernah kepikiran. Kepikirannya ya kita jalan aja, tapi setelah kita berjalan sih membuat goal ya, cita-cita, visi. Memang saya tuliskan sih visinya kita buat dalam suatu papan dan kita cetak di situ. Mungkin di awal kita tulis di situ 20 outlet ya, 20 outlet tahun 2030 kalau nggak salah. Tapi di perjalanan berubah menjadi 100 outlet ya, terakhir berubahnya 200 ya. Tanpa terasa ya, memang perubahan itulah yang kita lihat sebagai suatu keniscayaan dan kenapa kita berani untuk merubah target dari 20 kemudian ke 100 lompat ke 200 dalam range waktu yang sama ya, karena saya melihat bahwa kita punya kemampuan, punya kompetensi terutama terkait dengan kapabilitas dari teman-teman semua, insan Apotekku yang sangat luar biasa ya, tentunya selalu mensupport ya apapun yang menjadi program perusahaan, menjadi hal yang harus kita capai bersama-sama, komitmen bersama-sama dan goal yang harus kita wujudkan bersama-sama. Jadi itu yang membuat mungkin saya optimis bahwa ini akan tercapai. Kalau saya sendiri sih pasti nggak bisa ya, tapi kalau dibantu dan dibersamai dan tentunya didoakan oleh kita semua, teman-teman semua, saya yakin ini pasti kita akan bisa wujudkan, tidak hanya mungkin di 2030, mungkin kita bisa terdekat di 2029 gitu sudah setengkara gitu ya. Oke, visi Apotekku 200 outlet ya 2030 Bapak. Apa nih dari awal Bapak membuat visi ini, kenapa Bapak bisa yakin di 200 outlet pada tahun 2030? Karena kita berproses ya, tadi saya sampaikan, jadi kita berdiri 2019, kemudian 2023 kita sudah kurang lebih 30 outlet, kemudian kita berproses dan di satu tahun 2024 kita bisa buka kurang lebih 23 outlet. Sehingga bayangan saya kalau kita konsisten dengan hari ini kita buka sampai dengan 2030 3 outlet selang-seling setiap bulan, maka di tahun ini kita bisa 100, kemudian 100 lagi kita bagi 4 tahun, breakdown 25 outlet per tahun, artinya 2 outlet per bulan. Nah itu sangat-sangat achievable ya, kita bisa punya kapasitas 2 sampai 3 outlet ya. Cuman mungkin di Bali mungkin maksimal 120 outlet mungkin ya, selebihnya memang harus di luar ya. Tapi kita masih wait and see melihat mungkin bagaimana kondisi ekonomi ya, terkait dengan kondisi ekonomi global juga ya, ada perang dunia antara Iran dan Amerika dan sekutunya, jadi ya mungkin kita masih wait and see karena takutnya Bali kan banyak terpengaruh oleh pariwisata ya, kunjungan bule-bule ke Bali takutnya nanti ada travel warning. Tapi saya dengar kemarin dari Abu Dhabi, ini Emirat Arab malah banyak yang ke Bali ya, karena sebelum perang malah banyak yang ke Bali dengan membawa uangnya dan mungkin bisnis di Bali juga seperti itu ya. Jadi saya sih masih optimis bahwa 2030 bisa kita capai 200 outlet asal kita konsisten, kemudian kita juga fokus pada company tujuan kita, dan kita juga selalu pantang menyerah dan selalu berusaha. 73 outlet ini kan tidak sedikit Bapak ya. Ada nggak sih challenge gitu ya Pak ya di pertengahan jalan mungkin yang Bapak lalui, yang Bapak hadapi membangun Apotekku? Challenge sih pasti selalu ada ya. Kita baru bangun tidur pun ada challenge ya. Jadi males gitu kan kadang-kadang ya, harus beranjak dari tempat tidur, enak kita masih belum bantal, sinitan gitu kali ya. Dari kita itu udah challenge ya. Dan kita pagi harus konsisten, kita harus sarapan misalnya. Yang nggak terus sarapan kan challenge juga, berat banget sarapan pagi hari. Kemudian bagaimana kita berangkat tepat waktu ke kantor ya. Terus saya berangkat biasanya maksimal jam 7 ya. Jadi jam 7 berangkat, jam setengah 8 maksimal sudah sampai di kantor ya, seperti itu. Dan di prosesnya pun ketika kita menentukan lokasi dan bagaimana kita rekrutmen, karena rekrutmen kan juga tidak mudah juga, apalagi untuk lokasi-lokasi yang mungkin jauh ya dari
daerah perkotaan ya, mungkin kayak yang di Karangasem, kemudian mungkin kayak di nanti kita bisa buka di Nusa Lembongan, itu kan lumayan challenge-nya untuk rekrutmen ya SDM-nya. Kemudian bagaimana setelah kita nanti berdiri, ngurus perizinannya bagaimana, kan perizinan sekarang juga lumayan rigid juga, harus bangunan itu sudah sekarang walaupun ada IEB, kita harus mengurus juga untuk SLF-nya. Kemudian kalau memang dia belum ada IEB, kita harus ngurus PBG-nya, perlu waktu yang lumayan lama, 3-4 bulan, dan biayanya juga tidak sedikit. Nah, setelah itu setelah itu keluar, kita berproses bagaimana outlet ini bisa running dengan baik ya, bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik, bagaimana bisa menjadi pilihan daripada masyarakat yang ada di sekitar outlet yang kita bangun. Sehingga akhirnya goalnya kan kalau kita bisnis kan profitable ya, bagaimana menghasilkan laba, menghasilkan profit ya, bagaimana bisa sustain untuk lanjutan, dan bagaimana bisa selalu bertumbuh, dan itu challenge nanti kan selalu begitu ya. Oke, dari satu outlet tumbuh menjadi sekarang sudah 73 outlet. Tunya itu kan tidak Bapak lalui sendiri ya. Itu pasti ada timnya juga, ya. Iya, betul. Ya, ada timnya juga. Gimana sih, Pak? Cara Bapak untuk menjaga semangat dari tim Bapak? Ya, kalau semangat itu sebenarnya, motivasi itu sebenarnya kurang terlalu berpengaruh ya. Intinya disiplin ya. Kalau kita punya motivasi tapi nggak punya disiplin ya, kalau kita pas termotivasi kerja baik itu misalnya ya, atau kita melakukan dengan effort maksimal. Tapi kalau lagi down, lagi nggak motivasi ya sudah, kita akhirnya kurang maksimal dalam melakukan pekerjaan kita. Jadi menurut saya, dan lebih penting daripada motivasi adalah disiplin. Kalau kita disiplin, mau suasana hati kita lagi nggak bagus, mau kita lagi banyak masalah, mau kita lagi bad mood atau apapun itu kondisinya, pasti kita akan selalu perform ya, karena kita punya disiplin tadi apapun yang terjadi ya. Tapi kalau motivasi, kita di awal mungkin perlu juga sebagai bahan bakar ya, tapi kalau disiplin itu adalah mesinnya ya. Jadi memang berkaitan, sama-sama pentingnya. Cuma menurut saya yang paling penting adalah bagaimana motivasi ini bukan hanya sekedar motivasi yang bersifat parsial ya, hanya sebagian, ataupun mungkin tidak konsisten ya, hanya sewaktu-waktu. Tapi karena motivasi ini ketika dia konsisten menjadi disiplin ya. Dan kadang-kadang tidak hanya cukup motivasi, kadang-kadang juga perlu intimidasi gitu kali ya. Intimidasi ya. Jadi motivasi kadang-kadang ada yang memang nggak mempan ya, harus diintimidasi. Dalam arti ya, mungkin orang cepat berubah dengan ketakutan biasanya. Orang termotivasi berubah tuh mungkin range-nya antara 30-40%, tapi kalau sudah intimidasi, orang tuh berubah antara 70-80% ya. Karena misalnya diancam nih, misalnya kalau kamu kayak ini kamu akan begini ya, itu kan jadi suatu hal yang akan cepat berubah orang, tapi juga tidak terlalu bagus juga ya. Tapi lebih baik bagaimana kita konsepkan dalam suatu sistem yang pengertian mungkin ada konsekuensi dan ada rewardnya. Jadi kalau kamu melakukan ini baik, hasilnya ada rewardnya. Kalau tapi kamu tidak melakukan, hasilnya tidak baik, ada konsekuensinya. Jadi ada plus minusnya sih, ada prosesnya. Tapi kita harus melakukan setiap insan ataupun setiap orang itu dengan cara yang berbeda, karena nggak bisa disamakan. Ada yang mungkin orang yang ketika kita sedikit saja misalnya berikan agak nada tinggi ya, mungkin langsung down ya. Ada yang memang harus diberikan nada tinggi baru dia berubah ya. Jadi memang seni ya, seni bagaimana kita memanage people, bagaimana kita membuat teman-teman itu bisa bekerja dengan teamwork yang baik ya. Jadi menemukan orang, bagaimana kita berproses bersama-sama, belajar bersama-sama, dan bagaimana menjadi suatu tim yang solid, itu yang mungkin di situ challenge-nya ya. Karena apalagi Apoteku sekarang udah 538 dari disampaikan oleh Kak Intan, jadi bukan jumlah yang sedikit. Jadi 538 itu menurut saya sangat banyak ya. Dan mungkin juga bukan teman-teman saja, anggaplah satu teman-teman punya keluarga misalnya 3-4 orang, jadi hampir 2000 orang yang akan istilahnya dalam menjadi keluarga besar Apoteku. Jadi menurut saya sangat luar biasa bagaimana people STM adalah satu kata kunci ya. Kalau kita untuk mencapai satu tujuan, karena menggerakkan alat, yang mengerjakan SOP, yang akan melayani customer kita adalah people ya. Bagaimana people itu sehingga menjadi concern utama daripada Apoteku, sehingga harapannya siapapun yang ada di Apoteku, usahaku akan menjadi insan-insan yang unggul, yang menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Dan juga kan ada rewardnya ya Bapak ya, kan tadi Bapak yang kemarin kan pergi ya ke Singapura ya Pak ya. Nextnya mau kemana nih Pak? Nextnya mungkin kita antara Thailand ke Vietnam. Jadi ya insan di Milang Apoteku, kita setiap tahun ada memberikan reward kepada teman-teman yang memiliki prestasi
jadi 10 besar ya. Mungkin nanti kalau ada rezeki lebih kita bisa berangkatkan lebih ya, biar lebih rame gitu Iya, ya. 20 30 orang. gitu nanti ya, atau berapa nanti kita harapkan mengikuti bagaimana nanti fungsi perusahaan, bagaimana juga teman-teman investasi yang punya investasi banyak gitu ya. Jadi kita coba fasilitasi, dan harapannya ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman juga, tidak hanya ya sekedar kita meraih suatu hal, tapi bagaimana kita juga menjalani yang mungkin kita belum pernah keluar negeri. Iya. Jadi ada suatu pengalaman cerita yang bisa kita ceritakan nanti, yang mungkin tidak seberapa mungkin nilainya, tapi harapannya ini bisa menjadi suatu motivasi, karena ada juga yang termotivasi ya karena saya pengen keluar negeri, Iya, saya ada pengen reward ya. jalan, ada rewardnya, yang bisa teman-teman dapatkan. Pertanyaan terakhir dari saya. Nah nih, mungkin Bapak punya tips nggak untuk mungkin sahabat sehat apotiku yang ingin memulai usahanya dari nol? Tips nanti nggak ada sih, kalau nanti nggak semudah kata motivator. Tapi kalau saya bilang usaha nanti coba, nanti malah terjerumus. Artinya kalau kita memulai usaha itu jangan setengah-setengah ya, jangan usaha sampingan gitu ya. Kalau usaha sampingan kan takutnya bukannya kita untung malah buntung ya. Dan usaha pun juga usaha tidak mudah ya, karena dari sekian usaha yang ada, yang bertahan sampai tahun ketiga itu hanya misalnya kurang lebih 50%, yang bertahan sampai tahun kelima itu kurang lebih 20%, yang bertahan sampai tahun ke-10 itu hanya kurang lebih 25%. Ya. Jadi tidak seindah cerita khayalan di negeri dongeng, kita akan time freedom ya, nanti waktunya bebas gitu kan. Kita sebenarnya ya waktu kita adalah setiap hari ya, setiap hari kita berpikir, setiap hari kita harus berinovasi ya, setiap hari kita harus menyelesaikan sesuatu, dan tidak ada kata libur kali ya, tidak ada tanggal merah di kalender kita ya, karena tanggalnya adalah hitam semua gitu ya, betul ya. Kemudian kalau saya yakin bahwa setiap orang itu punya porsi dan proporsi masing-masing. Ada yang cocok misalnya menjadi seorang pengusaha, ada yang cocok menjadi seorang employee gitu ya, dan semua itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau memang kita bekerja yang baik, kalau kita berusaha yang baik. Jadi semua itu udah punya porsi dan jalannya masing-masing. Tidak bisa kita paksakan. Tidak kita bisa juga kita melihat rumput tetangga lebih hijau nih. Kayaknya kalau saya ini enak banget nih, tetap harus kita jalani ya lumayan juga effortnya. Kayak sekarang kan lagi ngetren coffee shop misalnya, kita coba coffee shop, laundry kita coba laundry, apapun segala macam ya. Kalau kita hanya berdasarkan FOMO ya, hanya berdasarkan ikut-ikutan, saya rasa tidak akan maksimal. Tapi kalau udah usaha memang benar-benar karena passion kita, memang tujuan kita, apa sih tujuan kita usaha? Kalau cuma sekedar materi ya mungkin juga nggak long lasting juga. Tapi kalau bagaimana kita menebar lebih banyak kebaikan, bagaimana kita lebih bermanfaat ke orang lain, saya rasa itu kan lebih long lasting, dan akan lebih menjadi motivasi yang akan pernah padam menurut saya ya. Jadi kalau saran saya sih buat teman-teman yang ingin memulai usaha, belajar dulu ilmunya ya, kemudian bagaimana kita investasi dari ke atas ya, karena usaha itu bukan coba-coba, usaha itu adalah bagaimana kita mempertaruhkan segalanya lah. Jadi kalau saya ibaratkan dulu, kalau saya sih bukan karena keinginan, tapi karena memang usaha by accident ya, karena KTP tidak punya pilihan, saya tidak bisa balik ke belakang, saya sudah bakar kapal saya sudah potong jembatan yang ke belakang, udah nggak bisa lagi, saya harus straight forward ya, terus selalu berjalan ke depan. Tapi mungkin pesan saya buat teman-teman yang masih istilahnya masih muda ya, selalu jaga ya bagaimana kita menjadi orang muda itu selalu belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kemudian bagaimana kita membangun trust, membangun networking yang baik ya, membangun trust dalam arti bagaimana orang itu percaya sama kita, dan bagaimana kita membangun karakter kita, bagaimana kita juga membangun attitude yang baik pada diri kita, dan bagaimana kita membangun value kepada diri sendiri, dan membranding diri kita sebagai apa. Saya ingin dikenal sebagai yogi yang apa, yogi yang bertanggung jawab, yogi yang bisa dipercaya, yogi yang disiplin, yogi yang konsisten, atau seperti apa. Itu kan pilihan. Jadi menurut saya lebih cara bagaimana kita menciptakan value tadi. Kalau kita udah punya value, pasti orang akan datang lah. Berarti orang akan mengajak kita. Kita nggak perlu mengajak orang, tapi orang akan datang kepada kita. Kemudian peluang-peluang kan selalu ada. Ya, tapi kalau kita belum punya value tadi, kita mau melakukan apapun, saya yakin berat ya. Mungkin bisa, teman perlu keberuntungan yang luar biasa ya. Tapi kalau kita mau benar-benar
mencapai itu bukan karena keberuntungan. Kita mulai dari diri kita di hari ini, bagaimana kita selalu memberikan extra mile, memberikan yang terbaik pada apapun yang kita lakukan, selalu berjuang, tidak pernah patah semangat, selalu konsisten, selalu disiplin, selalu fokus pada menjadi tujuan kita, dan selalu kita punya yang paling penting attitude yang baik ya, sehingga kalaupun nanti kita nggak bisa, ada orang yang mau ngajarin ya, karena kita punya attitude yang baik. Misalnya kita lagi jatuh, ada orang yang mengulurkan tangannya ya, gitulah. Kalau kayak gitu nggak baik kan ya, boro-boro diajak gitu ya, dilihat aja, didengar aja, mungkin enggak ya. Jadi mungkin lebih kepada generasi muda atau mungkin siapapun yang ingin berusaha, lebih karena bagaimana kita menjaga personal branding kita, kemudian bagaimana kita membangun networking ya yang seluas mungkin, tentunya networking yang positif, yang membangun, tidak sekedar kita punya banyak teman tapi tidak kurang berkualitas, karena semakin tinggi semakin lama nanti semakin sepi gitu, teman semakin dikit ya. Teman saya dikit banget, ya kalau nggak perlu ya nggak keluar, nggak jalan ya, tapi sedikit tapi berkualitas ya. Mungkin itu ya pesan saya. Nanti tidak ada pesan khusus sih, intinya berjalan saja, punya visi, punya impian, perjuangkan, dan jangan setengah-setengah. Berarti kuncinya konsisten dan selalu percaya akan proses, Bapak ya. Ya, proses gitu. Dan instan. Jadi sahabat Sehat Apoteku, jadi banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil di podcast kali ini. Jadi untuk sahabat Sehat Apoteku yang ingin memulai suatu usaha, ingin membangun sebuah usaha, jadi jangan pernah takut gagal. Jadi kalian harus percaya akan proses, karena dari proses tersebut itu kalian bisa tahu nih mana yang kurang dari proses kalian. Dan jangan pernah takut gagal, karena dari kegagalan tersebut kalian bisa mencapai suatu keberhasilan. Mungkin Bapak punya salam gitu ya untuk sahabat Sehat Apoteku, mungkin bisa langsung saja Bapak. Untuk sahabat Sehat Apoteku, terima kasih sudah menjadi bagian daripada sahabat sehat yang selalu membersamai tumbuhan Apoteku, mempercayakan solusi kesehatan keluarga, mempercayakan obatnya kepada Apoteku ya, sebagai solusi yang bagaimana menjadi all in konsep healthcare service ya, terkait dengan apapun layanan yang kami sediakan. Selalu diberikan apresiasi, selalu diberikan kontribusi, dan selalu menjadi bagian daripada pertumbuhan kami. Jangan pernah sungkan, jangan pernah segan, dan jangan pernah ragu untuk bagaimana memberikan kritik, saran, masukan ya, apapun itu akan sangat kami terima dengan sangat bahagia, karena dari saran, kritik, masukan itulah membuat kami bertumbuh lebih baik ke depannya, bisa menjadi apapun yang sahabat Apoteku harapkan. Mudah-mudahan nanti kita akan berproses dengan semaksimal mungkin. Jangan pernah lelah untuk membersamai kami bertumbuh ya, selalu bimbing kami ya, berikan kami selalu dorongan untuk jadi lebih baik ke depannya. Itu saja, saya terima kasih, dan tetap ya selalu menjadi bagian daripada Apoteku ya. Semangat. Jadi terima kasih ya untuk sahabat Sehat Apoteku yang sudah mantengin podcastnya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di follow akun sosial media dari Apoteku Official. Dan saya Marita Purnama pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.